Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Jamil, kelas 02 SMJP 024, ruang 332-3, Universitas Pamulang, ingin mempresentasikan materi tentang faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Pengertian upah. Upah atau gaji adalah satu topik ketenaga kerjaan yang paling sering ditanyakan oleh pekerja. Upah merupakan salah satu bentuk dari kompensasi di mana pekerja menerima imbalan dari pemberi kerja atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebijakan pengupahan yang diatur oleh negara mencakup upah minimum, struktur, dan skala upah. Upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu. Pengertian upah menurut pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari penguasa atau pemberi kerja kepada pekerjanya yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Jadi intinya, upah itu adalah balas jasa dari sumber daya manusia yang telah diserahkan kepada pemberi kerja. Fungsi upah mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarga. Yang kedua, mencerminkan pemberian imbalan terhadap hasil kerja seseorang. Yang ketiga, mendorong peningkatan produktivitas kerja dan pendapatan nasional. Faktor upah. Dalam pemberian upah atau gaji kepada pekerjanya, perusahaan biasanya akan memperhatikan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi sistem upah. Adapun faktor-faktornya yaitu tingkat harga, produktivitas kerja, struktur ekonomi, dan juga peraturan dari pemerintah. Faktor yang menentukan besarnya upah. Yang pertama, jumlah permintaan tenaga kerja. Jadi, jika permintaan tenaga kerja lebih tinggi dari jumlah pencari kerja, biasanya gaji atau upah pekerja itu tinggi. Contohnya seperti yang ada di gambar di bawah ini. Jadi permintaan terhadap seorang chef itu banyak, tetapi yang mencari pekerjaan yang menjadi seorang chef itu sedikit. Nah, biasanya gaji seorang chef itu tinggi. Nah, maksudnya seperti itu. Yang kedua, jumlah penawaran tenaga kerja. Jika jumlah tenaga kerja lebih besar dari lowongan pekerjaan, biasanya upah akan rendah. Jadi peminatnya lebih banyak daripada jumlah lowongannya, maka biasanya upahnya lebih rendah. Selanjutnya, kemampuan tenaga kerja. Semakin tinggi tingkat pendidikan atau profesionalisme kerja atau produktivitas kerja, biasanya gaji atau upah akan semakin tinggi. Yang selanjutnya ada lama masa kerja atau pengalaman. Semakin lama atau semakin berpengalaman seseorang terhadap pekerjaan tersebut, biasanya upah akan semakin tinggi. Contohnya seperti PNS atau ASN, semakin lama dia bekerja, maka upahnya semakin tinggi dibandingkan dengan yang baru bekerja atau yang baru menjabat sebagai ASN. Nah, itu contoh-contoh faktor yang menentukan besarnya upah. Upah berdasarkan jenjang pendidikan. Karyawan yang memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi tentu saja harus memperoleh upah yang lebih besar. Di dalam pasal 2 ayat 5, Permenaker telah dijelaskan bahwa pendidikan yang dimaksud adalah tingkat pengetahuan yang diperoleh dari jenjang pendidikan formal sesuai dengan sistem pendidikan nasional yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan. Pihak perusahaan dapat menetapkan kualifikasi pendidikan tertentu untuk menjalankan sebuah jabatan. Hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan, yaitu di mana tingginya pendidikan seseorang akan dapat menopang hidupnya untuk lebih layak, yaitu lebih tingginya tingkat pendapatan yang diperoleh. Ini berarti menunjukkan hubungan langsung tingkat pendidikan terhadap pendapatan kita, yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi pendapatan. Dengan pendidikan seseorang semakin maju wawasan dan pola pikirnya serta meningkatkan daya asing. Jenis-jenis upah. Yang pertama, upah nominal. Upah nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada pekerja yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas
pengerahan jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja di bidang atau perusahaan, di bidang industri atau perusahaan. Yang kedua ada upah nyata. Upah nyata adalah upah yang benar-benar harus diterima seseorang yang berhak. Upah nyata ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak bergantung dari besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima dan besar atau kecilnya biaya hidup yang akan diperlukan. Yang ketiga ada upah hidup. Upah yang diterima oleh seorang pekerja itu relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya saja yang dapat dipenuhi, melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya. Yang selanjutnya ada upah minimum. Upah yang dihasilkan para buruh dalam suatu perusahaan sangat berperan dalam hubungan ketenaga kerjaan. Seseorang pekerja adalah manusia dan dilihat dari segi kemanusiaan, sewajarnya lah pekerja mendapatkan penghargaan dan perlindungan yang layak. Selanjutnya ada upah wajar. Upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para pekerjanya sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan pekerja kepada pengusaha atau perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja di antara mereka. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Yang pertama, faktor-faktor penting yang menjadi sumber dari perbedaan upah yaitu jenis pekerjaan tertentu dengan tenaga yang juga tertentu atau spesialisasi. Yang kedua, golongan pekerjaan, seperti perbedaan corak, permintaan, dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan, perbedaan jenis-jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan, keahlian, dan juga pendidikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat upah. Gaji atau upah yang diberikan oleh pihak swasta, upah akan cenderung naik jika salah satu pihak, terutama swasta, menaikkan tingkat upahnya sehingga akan diikuti oleh kenaikan upah pegawai negeri. Yang kedua ada kondisi keuangan negara. Kenaikan tingkat upah akan sulit dilakukan jika kondisi negara dalam keadaan tidak menentu atau tidak stabil. Yang ketiga ada biaya hidup. Biaya hidup dalam suatu negara juga akan berpengaruh terhadap tinggi rendahnya tingkat upah. Yang keempat, peraturan dari pemerintah. Terdapat adanya peraturan pemerintah yang dapat membatasi tingkat upah. Yang kelima, kekayaan negara. Negara yang kaya dalam perekonomiannya, maka akan dapat memberikan tingkat upah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan negara yang lainnya. Faktor lain yang berpengaruh dalam menentukan tingkat upah. Ada penawaran dan permintaan tenaga kerja. Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan yang tinggi, sedangkan ketersediaan tenaga kerja yang langka sehingga upah akan cenderung tinggi. Yang kedua, serikat pekerja. Adanya serikat pekerja yang kuat dapat terlibat langsung dalam manajemen, sehingga akan ikut serta dalam menentukan upah. Selanjutnya, kemampuan untuk membayar. Bagi perusahaan, upah adalah komponen biaya produksi. Apabila terjadi kenaikan biaya produksi, maka akan mengakibatkan kerugian sehingga perusahaan tidak akan mampu memenuhi fasilitas perusahaan. Selanjutnya ada produktivitas. Semakin tinggi prestasi-prestasi yang diberikan oleh karyawan kepada perusahaan, maka akan semakin besar pula upah yang diterima tenaga kerja. Faktor-faktor penting yang menjadi sumber dari perbedaan upah. Yang pertama, permintaan dan penawaran tenaga kerja di dalam suatu pekerjaan di mana terdapat penawaran tenaga kerja yang cukup besar, tetapi tidak banyak permintaannya. Upah cenderung mencapai tingkat yang rendah. Yang kedua, perbedaan corak. Pekerjaan kegiatan ekonomi meliputi berbagai jenis pekerjaan. Ada pekerjaan yang ringan dan mudah dilakukan, dan ada juga pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mengeluarkan tenaga fisik yang besar. Dan ada pula pekerjaan yang harus dilakukan dalam lingkungan yang kurang menyenangkan. Faktor yang menimbulkan perbedaan dalam mobilitas tenaga kerja. Yang pertama itu ada faktor geografis. Faktor geografis merupakan salah satu sebab yang menimbulkan ketidaksempurnaan mobilitas tenaga kerja. Ada kalanya di tempat-tempat tertentu terdapat masalah kekurangan buruh walaupun tingkat upah lebih tinggi. Sedangkan di tempat lain terdapat pengangguran dan tingkat upahnya relatif rendah. Yang kedua, faktor institusional. Ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja
disebabkan pula oleh faktor-faktor institusional. Di pekerjaan-pekerjaan tertentu terdapat organisasi-organisasi profesional yang berusaha membatasi kemasukan tenaga profesional yang baru. Tujuannya adalah untuk menjamin supaya pendapatan mereka tetap berada pada tingkat yang tinggi. Perbedaan upah uang dan upah real. Upah uang yaitu pembayaran uang yang diterima para pekerja dari pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental atau fisik pekerja dalam proses produksinya. Sedangkan upah real itu yaitu tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah itu sendiri untuk membeli barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pekerja. Sistem upah. Yang pertama itu upah menurut prestasi atau upah potongan. Dengan cara ini besarnya balas karya langsung dikaitkan dengan prestasi kerja. Karena besarnya upah tergantung dari banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu. Yang kedua, upah premi. Sistem upah ini merupakan kombinasi antara upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi normal berdasarkan waktu atau jumlah hasil. Apabila seorang karyawan mencapai prestasi yang lebih dari itu, ia diberi premi. Yang ketiga, upah bagi hasil. Sistem ini banyak dipakai di bidang pertanian dan dalam usaha keluarga. Namun juga ia dikenal di luar kalangan itu, yang mana karyawan ikut menerima bagian dari keuntungan bersih perusahaan. Yang keempat, upah waktu. Sistem ini mendasarkan upah pada lamanya waktu pekerja melakukan pekerjaan bagi majikan. Bisa dihitung per jam, per hari, per minggu, dan atau per bulan. Yang kelima, upah borongan. Sistem upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan untuk faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah. Saya Muhammad Farhan Jamil. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.